Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5, subtema kedua. Namun pada pembelajaran kali ini, Ibu akan masuk ke muatan pembelajaran kita yang berikutnya mengenai perubahan cuaca, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, anak Ibu, sudah dipersiapkan semua buku temanya? Ataukah anak Ibu sudah membaca buku tema 5 subtema 2-nya? Ya, kalau anak ibu membaca terlebih dahulu, kemungkinan anak ibu akan lebih mudah memahami apa yang akan ibu jelaskan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, anak ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita mulai semua kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan, kemudahan, dan kelancaran ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, nak? Nah, anak ibu, diharapkan setelah anak ibu menyaksikan materi pembelajaran yang ibu berikan ini, anak ibu mampu mencari informasi tentang cuaca dari teks bacaan yang ada pada buku tema anak ibu. Kemudian, anak ibu juga mampu menulis kalimat informasi tentang perubahan cuaca berdasarkan teks yang ada pada buku tema. Lalu, anak ibu juga bisa menceritakan informasi tentang perubahan cuaca. Serta anak ibu bisa menyusun informasi tentang cuaca. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, anak ibu harus semangat dalam menyaksikan apa yang ibu jelaskan, serta anak ibu juga bisa mencatat bagian yang penting dari informasi yang ibu berikan. Itu semua bertujuan untuk memudahkan anak ibu dalam memahami materi pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, anak ibu, masih ingatkah anak ibu apa sih itu cuaca di pembelajaran kita subtema 1 yang kemarin? Ada yang ingat dan ada juga yang mungkin sudah lupa. Nah, untuk itu ibu akan bantu mengingatkan kembali anak ibu yang telah lupa. Apa itu cuaca, Bu? Nah, cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca itu cenderung berubah-ubah. Nah, perubahan cuaca ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan kita. Nah, selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang bisa terjadi pada kondisi kita sekarang ini mengakibatkan tubuh kita itu bisa rentan terhadap berbagai macam penyakit. Seperti halnya yang anak ibu bisa rasakan sekarang ya nak ya, keadaan alam kita itu berubah dengan cukup cepat. Kadang di pagi hari hujan, udah itu nanti sejam kemudian berubah menjadi mendung ataupun bisa menjadi panas. Nah, perubahan-perubahan yang secara cepat ini dikatakan cuaca ekstrim ya nak ya. Nah, itu bisa mengakibatkan beberapa gangguan penyakit pada tubuh kita kalau kita tidak mengantisipasi perubahan-perubahan cuaca yang ada pada lingkungan kita. Nah, cuaca dan perubahannya itu memang akan kita rasakan selalu ya nak ya, karena cuaca itu berubah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, cuaca cerah itu biasanya ditandai dengan matahari yang bersinar terang, udara juga terasa lebih hangat ya. Lalu kalau cuaca berawan bagaimana? Nah, cuaca berawan itu udara terasa lebih sejuk karena biasanya matahari bersembunyi di balik awan. Nah, masih ingat kan anak ibu apa saja ciri-ciri dari cuaca-cuaca yang ibu tampilkan ini? Biasanya pada cuaca mendung, langit berwarna kelabu ya nak ya.
Nah, pertanda akan turun hujan karena awan itu sudah berat terisi dengan air. Nah, biasanya sebelum turun hujan itu udara terasa lebih panas. Namun, ketika turun hujan, udara akan terasa lebih dingin. Nah, titik-titik air mulai turun menjadi hujan ataupun gerimis. Nah, lalu Bu, apa sih yang mengakibatkan adanya perubahan cuaca? Nah, ternyata perubahan cuaca yang terjadi di dunia ini itu karena adanya perubahan atau perbedaan tinggi rendahnya suhu yang ada di bumi kita. Selain dari faktor itu juga ada beberapa hal yang mengakibatkan adanya perubahan cuaca, yaitu adanya perputaran bumi pada porosnya, yaitu rotasi bumi ya Nak ya. Nah, itulah mengapa iklim dan cuaca kita sangat berbeda di setiap negara ataupun bahkan setiap daerah, ya Nak. Seperti halnya anak ibu sering menyaksikan adanya perakiraan cuaca yang ada di televisi ataupun beberapa surat kabar ya. Biasanya kalau di media televisi itu ada perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan ataupun untuk esoknya. Dan di sana ditampilkan setiap daerah itu memiliki cuaca yang berbeda-beda, bahkan setiap jamnya. Nah, pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Mengapa demikian? Tentu saja keadaan cuaca dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika cuaca cerah, manusia dapat memanfaatkan dan melakukan kegiatannya dengan lancar. Misalnya saja mereka dapat menjemur pakaian atau menjemur ikan ataupun dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Nah, kalau cuacanya berawan, tentu kegiatan yang dialami manusia itu akan berubah. Manusia akan lebih memanfaatkannya untuk berkumpul dan bermain bersama. Nah, biasanya cuaca berawan itu sangat cocok digunakan untuk bermain karena dia tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kita juga dapat bermain di luar ruangan seperti bermain bola di lapangan ataupun sebagainya. Lalu kalau cuaca hujan bagaimana? Ya, cuaca hujan juga mempengaruhi kehidupan manusia, Nak. Kan kalau musim hujan artinya cuaca itu akan turun hujan terus-menerus. Nah, cuaca tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Saat cuaca hujan, biasanya manusia memiliki banyak persediaan air. Bahkan, air di sungai-sungai itu dapat meluap dan menyebabkan banjir yang merugikan manusia. Oleh karena itu, biasanya ketika kita turun rahmat dari Allah, kita itu ada doa khususnya ya Nak ya, disunnahkan membaca doa. Kita berharap bahwa hujan atau rahmat yang diturunkan oleh Allah itu adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kehidupan manusia juga berubah ketika musim hujan. Nah, biasanya saat cuaca hujan, manusia itu harus lebih menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terkena banjir. Manusia bisa melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan ataupun got yang berada di sekitar rumah. Di subtema kita yang lalu, Ibu sudah pernah membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan cuaca ya Nak ya. Ada diantaranya ada tekanan udara, angin, kelembapan ataupun curah hujan serta intensitas dari cahaya matahari. Nah, ada hal yang perlu kita waspadai dari perubahan cuaca Nak, yaitu meningkatnya suhu global yang menjadi pengantar kepada perubahan-perubahan lainnya. Misalnya naiknya perubahan air laut dan meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Nah, anak ibu, baru kita dengar berita bahwa ada bencana alam ya berupa gempa di salah satu daerah di negara kita Indonesia. Nah, ini juga termasuk dari salah satu dampak perubahan cuaca yang perlu kita waspadai. Contoh misalnya, ketika tiba-tiba cuaca panas, tentu suhu tubuh akan meningkat tajam dan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, antisipasi atau pencegahan dari cuaca panas, biasanya anak ibu harus menggunakan pakaian yang lebih longgar, tapi tetap menutup aurat walaupun pakaiannya longgar ya. Tidak menerawang ya Nak ya. Kemudian bisa anak ibu
dampingi dengan minum air yang cukup, serta beraktivitas di luar itu tidak terlalu lama. Atau jika beraktivitas di luar, anak ibu bisa menggunakan pakaian yang menutupi tubuh. Karena sejatinya nak, pakaian kita yang disyariatkan itu sebenarnya sangat melindungi kita ya dari berbagai perubahan cuaca. Nah, anak ibu juga hindari bermain panas-panasan di atas pukul 12 siang gitu ya nak ya, karena itu suhunya sangat tinggi. Nah, biasanya juga kalau itu pada musim panas ya nak. Nah, sekarang kalau pada musim hujan yang sepertinya sedang kita rasakan ini, hampir mendekati musim hujan ya nak. Nah, kita bisa beberapa melakukan antisipasi untuk membuat tubuh kita tetap sehat dengan cara mengkonsumsi vitamin. Kemudian anak ibu juga bisa pastikan makanan yang anak ibu makan itu higienis. Serta anak ibu juga harus rajin berolahraga. Nah, itu juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, perubahan cuaca yang terjadi itu nak, jika cuacanya terjadi sangat ekstrim perubahan cuaca ekstrim itu artinya cuaca yang berubah secara cepat ya, drastis ya nak ya. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit yang ada pada tubuh manusia ya nak ya. Walaupun penyakit yang ditimbulkan itu tidak terlalu kronis, namun bisa mengganggu aktivitas sehari-hari tubuh kita. Dan jika dibiarkan saja bisa mengakibatkan penyakit serius ataupun bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu anak ibu harus antisipasi beberapa penyakit yang sering timbul karena adanya perubahan cuaca ya. Contohnya bisa saja sakit flu ya. Flu ini terjadi karena adanya infeksi dari virus ya yang menyerang sistem pernafasan anak ibu. Nah, biasanya penyakit ini itu menyerang orang-orang yang tubuhnya lemah. Makanya anak ibu biasanya pada musim pancaroba seperti ini, anak ibu disarankan untuk banyak makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Lalu bisa juga terjadi penyakit sesak napas. Nah, sesak napas ini biasanya dipicu oleh musim hujan. Nah, udara yang sangat dingin itu biasanya menyebabkan saluran pernafasan kita itu menyempit ya nak ya, atau mengerut gitu. Nah, anak ibu harus hati-hati ketika cuaca musim hujan. Anak ibu bisa memakai pakaian yang lebih tebal untuk membuat badan anak ibu lebih hangat ya. Lalu bisa juga terjadi gangguan pencernaan. Nah, biasanya ini yang paling sering terjadi nih nak pada musim pancaroba seperti ini. Nah, penyakit ini biasanya seperti diare gitu ya atau yang lain. Nah, itu biasanya karena kebersihan diri dan makanannya itu tidak terjaga. Makanannya biasanya mengandung bakteri ataupun yang mengganggu sistem pencernaan. Oleh karena itu anak ibu seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sebelum makan anak ibu seharusnya cuci tangan terlebih dahulu ya, dan perbanyak minum air putih. Dan anak ibu juga bisa mengalami kelelahan akibat kepanasan kalau anak ibu sering main panas-panasan ketika suhu sedang tinggi-tingginya ya. Nah, anak ibu itu beberapa pengaruh akibat perubahan cuaca bagi tubuh kita ya, termasuk aktivitas ataupun benda-benda yang kita butuhkan juga berubah tergantung dari cuaca yang ada di sekitar kita, serta penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa terjadi ketika adanya perubahan cuaca. Ini sebagai pengantar kita sebelum masuk ke materi bahasa Indonesianya ya nak ya. Anak ibu bisa baca kembali di dalam teks buku bacaan agar dapat memahami informasi-informasi apa saja yang diperoleh dalam buku teks kita. Nah, baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu menggali pokok informasi dan teks mengenai perubahan cuaca ya nak. Nah, yang pertama kita bisa lakukan untuk menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Yang anak ibu harus ketahui, setiap teks itu memiliki pokok-pokok dari informasi. Kemudian, pokok-pokok informasi tersebut biasanya terdapat di setiap paragraf yang menyusun dari sebuah teks. Lalu, untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, maka
kita itu dapat membacanya dengan cermat. Jadi kita nggak boleh baca teks itu asal-asalan ya nak. Lalu biasanya dengan membaca yang cermat, kita itu lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Biasanya dalam suatu teks, biasanya setelahnya akan ada pertanyaan yang membuat pemahaman kita lebih bagus setelah membaca teks tersebut ya. Seperti yang ada di buku tema anak ibu ya. Anak ibu bisa baca halaman 65 sampai 66. Di sini merupakan salah satu contoh kita untuk memperoleh informasi berdasarkan teks bacaan ya. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Dari teks yang kita baca barusan, kita bisa tahu ternyata cuaca dan kehidupan manusia itu sangat berpengaruh. Seperti yang ibu jelaskan pada pendahuluan yang tadi. Kalau perubahan cuaca itu mempengaruhi kehidupan manusia. Dari informasi yang tadi kita baca, kalau cuaca hujan, berawan, cerah, dan mendung, aktivitas manusia berubah sesuai dengan kondisi cuaca. Berikutnya, setelah kita menggali informasi dari teks bacaan itu, kita dapat menulis kalimatnya. Menulis kalimat informasi dari teks bacaan. Dan informasi yang kita peroleh itu bisa juga tidak melalui teks, namun bisa juga melalui percakapan ataupun berita-berita yang didengar secara lisan ya nak. Nah, menulis kalimat informasi ini merupakan salah satu cara untuk kita memberikan atau menyebarluaskan informasi yang kita peroleh. Nah, sebelum kita menulis informasi, ada baiknya kita meringkas teks dari pokok informasinya agar tulisan informasi yang kita dapat atau yang kita tulis itu lebih baik ya, karena tidak terlalu. Nah, biasanya ketika kita membaca suatu teks, terdapat kata-kata yang baru ataupun yang tidak pernah didengar. Makna kata dari kata-kata baru itu bisa anak ibu peroleh dengan cara mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk dapat memahami apa arti dari teks itu sesungguhnya, supaya anak ibu lebih paham apa dari teks bacaan yang tadi anak ibu baca. Nah, biasanya kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks ya, namun kita pun bisa menuliskannya dalam bentuk yang lebih ringkas ya nak. Nah, seperti yang pertama, ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita harus baca teksnya dengan cermat. Kemudian cermatilah pokok-pokok informasi setiap paragraf. Lalu anak ibu bisa menambahkan kalimat yang lebih menjelaskan pokok-pokok informasi di setiap paragraf. Hal itu bertujuan supaya anak ibu lebih memahami informasi yang kita cari. Nah, berikutnya kita bisa menyusun informasi dalam bentuk gambar ataupun bagan mengenai perubahan cuaca ya nak. Biasanya informasi itu bisa dituliskan dalam bentuk gambar. Nah, seperti berita yang diterima Lani ya nak ya. Coba anak ibu bisa buka buku temanya di halaman 102 ya nak. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangatlah besar. Nah, sekarang mari kita baca pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar ya.
Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangatlah dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, ini adalah informasi yang diperoleh oleh Lani ketika mendengar berita tadi malam yang ada di radio ya nak ya. Nah, mari kita susun bagaimana cara menyusun informasi yang diceritakan Lani tadi dalam bagan atau dalam strukturan. Nah, Ibu bisa lihat inti dari informasi yang diceritakan Lani tadi, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas ya nak ya, pada saat cuaca panas itu yang bisa dilakukan adalah menjemur pakaian, kemudian memakai pakaian yang menyerap keringat seperti yang dicontohkan pada yang Ibu tampilkan pada gambar ya nak ya. Nah, ini adalah poin-poin dari intisari berita yang diceritakan Lani tadi. Nah, anak Ibu harus bisa membuat bagan seperti ini untuk dapat meringkas apa informasi yang diperoleh dari percakapan, teks bacaan, ataupun dari berita berbentuk lisan, ya nak? Nah, akhirnya alhamdulillah kita sampai ke kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Mencari informasi perubahan cuaca itu bisa kita peroleh dengan membaca teks bacaan ataupun dari lisan percakapan. Nah, setelah itu meringkas, menulis dan menyusun informasi yang diperoleh dari teks bacaan ataupun percakapan membuat kita lebih memahami pokok informasi yang diberikan. Nah, alhamdulillah anak Ibu telah selesai menyaksikan pembelajaran kali ini. Ya, semoga apa yang Ibu berikan hari ini itu bermanfaat bagi pembelajaran anak Ibu dan kita semua. Semoga Allah mengangkat segala kebodohan yang ada dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.